Baik, kita akan mulai tentang tema kita hari ini, yaitu tentang pengaruh sosial, khususnya tentang konformitas. Di dalam psikologi sosial, psikologi kelompok, penelitian-penelitian tentang pengaruh sosial menjadi salah satu penelitian yang menarik dan dominan, terutama dilakukan di awal-awal studi psikologi sosial ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh sosial ini berkontribusi di dalam riset-riset dan aplikasinya banyak digunakan di dalam konteks industri ya, periklanan dan yang lainnya. Bahkan mungkin kalau kita lihat konsep-konsep dalam psikologi politik itu banyak mengambil ya tentang konsep pengaruh sosial. Ada beberapa submateri yang kita akan bahas pada siang hari ini. Yang pertama tentang konformitas, kemudian bentuk konformitas itu sendiri ada 3 secara umum. Yang pertama obedience, kepatuhan, compliance, pemenuhan, dan acceptance, penerimaan. Jadi secara umum teori besarnya adalah tentang konformitas. Oke, kemarin kan sudah baca ya. Mungkin sudah ada yang bisa kasih opini apa yang dimaksud dengan konformitas. Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Ya, ada? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya, karena saya nggak bisa ngeliat. Saya Sakia Eka Fadila, Pak. Izin menjawab. Ya. Konformitas adalah keadaan dan pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada di sekeliling mereka. Oke, ada lagi? Izin, Pak. Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Doli Citra Pratiwi. Kalau menurut Doli, Pak, konformitas ini perubahan perilaku sebagai akibat dari pengaruh kelompok. Contohnya, kalau di sebuah kelompok ada teman yang sakit, nah itu biasanya kita membawa makanan. Kalau teman-teman kita membawa makanan, maka kita akan mengikuti hal tersebut. Begitu, Pak. Oke, sudah benar ya. Jadi konformitas itu ya berkaitan bagaimana kita ya mudahnya itu kita mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Baik dalam bentuk kita beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya. Jadi bagaimana kita dipengaruhi orang lain atau kita melakukan sebagai aksi atau mempengaruhi orang lain. Nah, dalam konteks kelompok tentunya ya dinamika kelompok, teman, anggota kelompok, tentunya secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kita di dalam berperilaku. Nah, ini sesuatu yang sangat dekat di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, pada sesi kali ini ya kita akan lihat ya bagaimana kelompok atau teman ya di sekitar kita itu mengubah perilaku kita. Apa faktor-faktornya ya ketika kita merubah perilaku kita agar kelihatan sesuai ya sama dengan orang lain. Apakah konformitas itu baik atau tidak? Nah, kita akan lihat konteksnya ya. Oke, kita akan mulai ya definisi tentang pengaruh sosial dulu ya. Jadi pengaruh sosial ya suatu proses di mana individu atau kelompok mengubah pikiran, perasaan dan perilaku orang lain. Jadi pengaruh sosial ini umum ya. Bisa mempengaruhi, bisa dipengaruhi. Jadi pengaruh sosial ini mengarah pada keyakinan individu menjadi lebih mirip dengan anggota kelompok lain ya. Oh saya nggak dipengaruhi Pak, tetapi proses Anda merubah itu pasti ada referensinya secara langsung dan tidak langsung ya. Jadi sangat sulit sekali ya bagi kita sebagai makhluk sosial untuk punya inisiasi sendiri gitu ya. Contoh sederhana kita belajar bahasa gitu ya. Nah, kalau kita misalkan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain gitu ya, mungkin Anda pernah nonton film Tarzan gitu ya. Ya, mungkin sebagai manusia tidak pernah berinteraksi, ternyata lingkungan sekitar itu sangat penting gitu ya. Cara pengucapannya, cara kita memperoleh atau memahami suatu bahasa gitu ya.
Itu sangat penting. Nah, apalagi dalam konteks kita yang benar pengaruh sosial ya, yang secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi hasil dari pengaruh sosial ini kecenderungan umum bagi anggota kelompok untuk berbagi keyakinan dan nilai penting gitu ya. Jadi memang kita hidup ya kalau tidak mempengaruhi ya juga atau dipengaruhi ya. Nah, ini sangat kentara sekali kalau kita dalam konteks ya marketing ya. Teori mempengaruhi itu sangat berguna sekali dalam konteks politik ya, khususnya memperoleh suara. Nah, itu pengaruh sosial itu sangat banyak digunakan di dalam konteks keyakinan perubahan individu dalam politik. Oke ya, jadi pengaruh sosialnya secara umum. Kemudian tadi, pengaruh sosial ada dua secara umum. Yang pasif ya, kita mengadopsi norma karena kita adalah bagian dari kelompok, atau pengaruh sosial yang aktif ya. Orang yang mereka coba bujuk mungkin awalnya tidak ingin berubah, kemudian kita lakukan suatu ya hal yang aktif gitu ya untuk mengubah orang lain gitu ya. Jadi pasif ini ya karena kita menerima, karena kita bagian dari kelompok gitu ya. Kemudian yang aktifnya ada usaha gitu ya. Awalnya mungkin dia tidak ingin berubah, tetapi akhirnya berubah karena ada usaha gitu ya. Jadi ada yang pasif, ada yang aktif. Kemudian istilah-istilah dalam pengaruh sosial ini ada istilah umumnya ada konformitas tadi ya. Jadi konformitas ini perubahan dalam perilaku sebagai hasil tekanan kelompok yang nyata atau imajinasi ya. Maksudnya itu yang khayalan gitu ya. Ini konformitas secara umum ya. Perubahan dalam perilaku baik dari tekanan kelompok yang nyata. Kalau yang nyata itu ya misalkan Anda besok pakai baju putih. Ya, ini atau teman Anda meminta besok bawa tugas kelompok ya. Nah, itu permintaan ya. Nah, kemudian Anda mengikuti atau conform gitu ya. Nah, itu nyata ya. Kalau imajinasi ini ya misalkan saya mau beli HP tapi mereknya HP-nya apa ya? Teman-teman saya banyak misalkan Xiaomi ya, atau iPhone gitu ya. Padahal teman-teman Anda tidak pernah meminta Anda membeli merek tertentu, tapi Anda merasa imajinasi Anda ya, pikiran Anda merasa Anda harus menyesuaikan dengan teman-teman Anda gitu. Nah, itu secara ya khayalan kita, pikiran kita ya, bukannya nyata gitu. Nah, kita berubah. Nah, itu juga termasuk konformitas gitu ya. Menyesuaikan ya. Kemudian dalam bentuk-bentuk konformitas ini ada compliance ya atau pemenuhan. Kemudian ada kepatuhan ya. Kemudian ada penerimaan. Pemenuhan ini adalah bentuk dari konformitas ya atas permintaan atau tekanan sosial, tapi sebenarnya kita tidak menyetujuinya. Jadi sebenarnya kita kurang setuju, tetapi karena ada permintaan dari lingkungan kita, lingkungan sosial, akhirnya kita menyetujui. Jadi sebenarnya publiknya kita oke, tapi privatnya di dalam diri kita cenderung kurang ya, tetapi karena tekanan sosial, tekanan kelompok, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, itu yang ya. Kedua, bentuknya kepatuhan. Ini relasinya, ini ada hierarkinya ya. Biasanya kepatuhan itu ada jenjangnya. Misalkan ya bertindak sesuai dengan perintah langsung, biasanya dari atasan. Ya, dosen ke mahasiswa, ya, Anda harus mengerjakan tugas. Nah, kalau Anda ikut, ya itu cenderung dinamakan patuh. Kalau tidak mengikuti, ada konsekuensinya. Ya, jadi konsekuensinya ada. Kemudian kepatuhan, misalkan dalam penggunaan masker, ya, misal di ruang publik, ya. Nah, siapa yang menyuruh menggunakan masker? Pemerintah, atasan, ya, yang mengelola, pimpinan, ya. Jadi patuhan ini ada pimpinan, ya, yang berwenang untuk menyuruh. Kemudian kita ikuti, maka itu namanya kalau kita ikuti patuh, kalau tidak kita ikuti namanya ketidakpatuhan ya. Nah, jadi sebenarnya ini kepatuhan ya cirinya. Yang terakhir ada penerimaan. Penerimaan ini lebih luas ya. Artinya ini penerimaan ini kita oke, ya privat kita oke, publik kita oke. Artinya kalau pemenuhan nih kita di luar oke, tapi di dalam belum tentu oke ya. Kadang-kadang kita nggak mencuci. Tapi kalau penerimaannya dua-duanya ikhlas ya. Oh, saya sepakat dengan anjuran pemerintah ya untuk menggunakan masker gitu ya.
kita menggunakan masker. Ya, kita menerima dengan ikhlas, ya, dengan senang hati. Itu namanya penerimaan, ya. Nah, jadi ini 3 bentuk di dalam konformitas, ya. Oke, mungkin saya pikir ini udah sangat jelas. Kita lanjutkan. Kita mulai sedikit dari konformitas. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa konformitas ini bertingkah laku seperti umumnya yang terjadi di masyarakat. Jadi istilahnya kalau kita mengikuti orang yang suka konform, ya, atau suka konform itu ya orangnya bisanya tergantung, ya. Interdependence-nya kuat gitu, ya. Lain dengan orang yang independen, ya. Orangnya itu cenderung punya gagasan sendiri. Ini ada kelebihan, ada kelemahannya orang-orang yang independen ini, ya. Jadi konformitas sebuah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial menurut Baron dan Gurney, gitu, ya. Jadi perubahannya itu, ya, perubahan perilaku atau belief sebagai hasil tekanan kelompok yang nyata atau hanya berdasarkan imajinasi, gitu, ya, yang tadi, ya. Jadi ini pengertian secara umum konformitas. Nah, apa dasar konformitas, ya, secara umum? Ada 2 dasar kenapa kita konform, gitu, ya. Yang pertama, ini menurut teori yang lama tapi masih relevan, ya. Dietz and Girard ini tahun 55. Yang pertama, pengaruh normatif, ya. Apa maksud dari pengaruh normatif ini, ya? Kita mengikuti orang lain atau konform itu agar memenuhi harapan dan diterima oleh orang lain. Jadi kalau Anda misalkan, kenapa Anda pakai baju ini, ya? Oh, saya karena teman saya, biar harapan teman saya dan saya diterima di lingkungan sekitar teman saya, gitu, ya, kelompok saya, gitu, ya. Jadi normatif, ya, pengaruh normatif. Terlepas pakaian itu baik, benar, ya, itu urusan lain. Normatif, ya, yang berlaku pada umum, khususnya di kelompok, ya. Yang kedua, pengaruh informasional, ya. Ini kenapa kita konform? Karena kita berdasarkan informasi yang kita terima dari orang lain mengenai suatu realitas, biasanya tentang kebenaran, ya. Ini publik, ya. Artinya apa? Kita melakukan suatu pekerjaan karena ada informasi yang kita yakini, karena kebenarannya, ya. Informasi yang kita ini, saya melakukan ini, beli ini karena informasi yang saya terima, ya. Ini produk ini bagus, ya. Kualitasnya bagus. Terlepas di lingkungan saya nggak ada yang pakai, gitu, ya. Jadi informasi ini saya yakin, informasi ini saya update, apalagi informasi ini disampaikan oleh orang-orang yang kompeten, gitu, ya. Ini 2 ini, ya, yang secara umum, ya, normatif dan informasional menurut Dietz and Girard. Dan ini mungkin masih berkembang, ya. Banyak sekali faktor-faktornya. Misalkan, ya, tadi, ya, bisa jadi, ya, faktor religiositas dan yang, tapi ini secara umum, ya, normatif dan informasional. Kemudian apa yang mempengaruhi konformitas? Ini ada banyak, ya, ada 7 secara umum. Ada kohesivitas yang kemarin kita pelajari, ukuran kelompok, kemudian norma deskriptif himbauan atau norma injunktif perintah, gitu, ya, kepatuhan, personality, kepribadian, ketersediaan informasi, penerimaan sosial dan budaya. Mungkin ada lagi, ya, tapi secara umum saya rangkum, ya. Kohesivitas adalah kedekatan. Orang kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi cenderung konform, ya. Semakin besar ukuran kelompok, ya, atau ukuran kelompok ini, ya, kecenderungan tekanannya semakin besar, ya. Maka untuk konform pun semakin besar. Norma deskriptif, ya, norma yang berlaku di masyarakat, himbauan, kemudian perintah. Ini juga bisa mempengaruhi konformitas seseorang. Personality, ini juga bisa, ya. Jadi personality ini, kalau tadi ini tentang sosial, faktor sosial, personality ini tentang faktor personal, ya, individu. Ada individu-individu yang cenderung dependen, itu lebih mudah untuk konform dibandingkan individu yang independen, ya. Kemudian ketersediaan informasi juga ini, ya. Mungkin Anda pernah bertanya, gitu, kan. Kalau nggak tahu, gitu, ya. Anda nggak tahu alamat si A, Anda tanya ke orang, di mana alamatnya atau jalan ini, Anda nggak punya minimum informasi, gitu, ya. Kemudian Anda langsung percaya, konform, gitu, ya. Mengikuti, ternyata salah, gitu, ya. Kenapa Anda mengikuti? Ya karena kita kekurangan
informasi ya. Kemudian penerimaan sosial tadi ya, jadi semakin besar penerimaan, semakin besar kita konform. Dan budaya, nanti budaya kita akan bahas. Jadi ukuran kelompok dan konformitas, ini ada studi yang menarik gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda pernah jalan gitu ya, kemudian Anda lihat ramai-ramai apakah penjual obat gitu ya, atau orang jualan gitu ya. Ternyata semakin ramai, jadi pakai trik juga orang penjual itu ya. Dia kumpulkan sama temannya gitu ya, mungkin ada 10 orang, kemudian yang lainnya itu lama-lama banyak gitu ya. Akhirnya banyak, akhirnya mengikuti ya, melihat apa, padahal yang 10 orang itu mungkin temannya gitu ya, untuk meramaikan gitu ya. Jadi semakin besar ukuran kelompok, orang tuh cenderung konform gitu ya. Orang akan melihat gitu ya, kecelakaan atau orang jualan gitu ya. Tapi kalau sepi, ya mungkin kita mendekat pun agak ini ada nggak menarik gitu ya. Karena kita nggak ada yang patut dicontoh gitu ya. Jadi nih, kalau yang ini dia buat studi tentang, ya mungkin dia melihat ke langit gitu ya, tentang, misalkan ada UFO atau ada bintang yang cantik gitu ya, padahal mungkin nggak ada gitu ya. Tapi dengan gaya yang masing-masing, karena 10, misalnya ada berapa orang yang melihat situ, orang akan tertarik gitu ya. Melihat apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi. Nah, semakin ramai orang berkumpul, maka cenderung orang itu akan terpengaruhi ya. Ada keinginan untuk sama, walaupun kita nggak tahu ya, apakah ada kebenaran atau tidak. Oke. Kemudian lawannya, kenapa kita tidak konform? Ya, ini mungkin ada individuasi ya kemarin ya. Di individuasi ini kita pingin tidak sama dengan orang lain. Kita pingin ya menjadi diri kita sendiri. Diferensiasi ya, kita ingin berbeda dari orang lain gitu ya. Ini ada juga karakter-karakter. Kemudian harga diri ya, semakin kita berbeda itu semakin harga diri kita semakin bagus ya. Mungkin Anda kalau dalam hal baju misalnya Anda tidak ingin sama dengan teman Anda gitu ya. Nah, mungkin Anda punya diferensiasi harga diri ya. Jadi itu ini ya, kadang-kadang kenapa tidak konform. Nah, ini secara ini saja, tapi mungkin banyak faktor lain ya. Kenapa? Karena ini kompleks ya. Kenapa kita tidak konform terhadap suatu aturan, satu norma tertentu? Yang jelas ada faktor personal, kemudian ada faktor sosial ya, sejauh mana ya pemerintah, atau kalau dalam konteks ini kepatuhan dalam menggunakan masker misalkan ya. Kenapa sebagian konform dan tidak? Ya sebagaimana tekanan pemerintah. Ada nggak hukuman yang diberikan ya? Kemudian dalam personal, ada nggak kesadaran individu untuk menjaga dirinya dari COVID misalkan gitu ya. Ya itu ya, kenapa kita tidak konform. Kemudian kalau kaitan dengan budaya, tadi katakan di dalam konteks budaya ada namanya budaya kolektif ya, timur kayak Indonesia ya, ada budaya individualistis barat. Kolektif individualistik itu maksudnya adalah dalam budaya timur hubungan relasi dengan teman, relasi dengan orang lain itu sangat dijaga ya. Individualistis kebalikannya, dia lebih personal self ya, daripada pencapaian personal dibandingkan pencapaian kelompok. Mana yang lebih konform ya? Kalau budaya kolektif, konformnya bersifat normatif ya, karena dia merasa diterima, dihargai. Kalau individualistis itu konformitasnya bersifat informatif ya. Ini kecenderungan saja ya. Contoh sederhana ya, kalau kita lihat ya, misalkan ya, banyak ya, misalkan membuang sampah gitu ya. Di barat itu kenapa rapi, bersih gitu ya. Dia melihat bahwa buang sampah, kalau kita membuang sampah, ya mungkin dia menerima informasinya itu akan berdampak negatif ya. Sehingga dia akan mengikuti apa yang informasi yang dia terima. Kalau normatif itu ya dia akan lihat orang-orang sekitarnya, nggak apa-apa buang sampah, biasa saja gitu ya. Jadi memang di kita masih belum ini ya, masih normatif, masih banyak ininya. Akhirnya mempengaruhi ya budaya kolektif itu. Dalam konteks ini ya budaya kolektif ini dia akan lebih mudah gitu ya, disuruh pemerintah, misal patuh terhadap pemerintah biasanya ya. Apalagi seperti kayak negara-negara yang sifatnya sangat ini ya, menekankan kepatuhan kayak Cina komunis ya. Itu sangat mudah untuk membuat patuh masyarakatnya. Tapi kalau di barat itu kesadaran individu ya untuk patuh. Kalau dia nggak ini ya, dia nggak akan patuh ya. Dia rasa nggak bermanfaat gitu ya.
Tidak bukan karena orang lain, tapi karena dirinya merasa perlu nggak bersikap konform atau tidak. Itu ya, budaya dan konformitas. Kemudian ada juga ya, dari satu sisi konformitas itu ada yang konform, sangat konform, ada juga yang anti gitu ya. Nah, ini anti bisa jadi ya pertama karena kecenderungan untuk hak kebebasan ya, adanya perubahan dan inovasi ya. Nah, ini tadi ya diferensiasi ya, keunikan ya, menghindari keputusan yang keliru atau buruk groupthink ya. Jadi kita nggak pengen ikut-ikutan ya dengan kelompok. Padahal itu salah, nah, kita nggak keliru, kita anti. Munculnya skopang ya, atau seorang menyenangkan orang lain untuk mengambil keuntungan ya. Jadi kita tidak konform ya, hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, ya, menyenangkan orang lain. Nah, kemudian dugaan yang salah tentang harapan negatif tentang kemampuan seseorang atribut atau artinya kita orang yang konform itu sebenarnya konform itu dianggap tidak punya pendirian gitu ya. Nah, jadi orang yang anti konform ini seolah-olah dia punya pendirian, punya sikap ya. Dan terakhir adalah menjaga dari individu atau kelompok dari ketidaksamaan. Jadi biar bervariasi gitu ya. Karena kalau sama semua memang tidak menarik gitu ya. Harus ada dinamika kelompoknya. Nah, ini ya kenapa kita anti konform menurut Levin dan Haug 2010. Nah, apa efek psikologisnya ya? Ya, jadi efek psikologis ini ya bisa jadi pertama kenyamanan semu. Artinya kita konform itu ya bisa kenyamanan walaupun semu ya. Disonansi kognitif, perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan realita. Kita nggak setuju tapi kita konform juga, mengalami perbedaan ya. Ketidaksesuaian apa yang kita inginkan dengan apa yang kita lakukan. Kemudian ada perasaan bersalah ya. Wah, kenapa saya ikut-ikutan gitu ya. Tapi kita nggak bisa harus ikut gitu kan. Kemudian ada perubahan persepsi ya. Nah, ini dinamika kelompok ya, efek-efek dari kita konformitas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk tentang penelitian tentang konformitas ya? Izin Pak. Ya, silakan. Saya Hafizatul Afifah Pak. Ya. Jadi ada sedikit yang saya ingin tanyakan. Kalau dalam pikiran saya konformitas ini kayak lebih banyak dampak negatifnya gitu ya Pak. Ya. Nah kira-kira nggak seorang individu itu menghindari konformitas gitu loh. Kayak gitu kira-kira Pak, gimana? Ya. Oke. Ini memang konformitas ini ya memang sangat tergantung pada konteksnya ya. Jadi ini teori umum bagaimana kita yang menyesuaikan ya, mengikuti apa yang ada di sekitar kita. Ini kalau dalam Islam ya, Nabi itu sangat menganjurkan kita yang memberikan gambaran ya. Kalau kita berteman itu dengan yang pandai besi atau dengan yang pembawa atau penjual minyak wangi. Ya, jadi kita dianjurkan yang berteman dengan orang yang penjual minyak gitu, minyak wangi ya. Bukan ini ya, ini gambaran aja kan, hanya sekitar ini aja. Nah, artinya apa? Jadi walaupun kita nggak membelinya, tetapi kita terpengaruh oleh hal-hal yang positif gitu ya. Kalau pandai besi atau membuat besi, walaupun kita tidak ininya, ya paling ada sekitarnya, ya kita akan kena ya mungkin baunya, ininya, walaupun kita tidak mengikuti ya. Jadi memang Islam sangat menganjurkan sekali ya bagaimana kita bergaul, berteman, karena di situ secara langsung dan tidak langsung itu akan mempengaruhi kita gitu ya. Jadi maka ada istilah kalau kita ingin tahu diri kita atau Anda ingin tahu orang lain, coba lihat siapa teman terbaiknya atau sahabatnya. Karena sahabat itulah yang menggambarkan kurang lebih 30-50% ya orang yang Anda amati gitu ya. Karena orang bersahabat itu akan menyesuaikan kesamaan ya. Nggak mungkin orang bersahabat itu memiliki perbedaannya lebih banyak daripada kesamaannya. Nah, di dalam konteks kelompok ya kita kadang-kadang sulit gitu ya menghindari ya untuk tidak konform gitu ya. Memang banyak, ini tergantung personalitinya ya. Kalau kita cenderung punya personality yang ketergantungan gitu ya, pun cenderung ingin dilihat tidak ingin berbeda dari orang lain, mudah sensitif gitu ya, kemudian takut penilaian orang lain, nah maka orang-orang seperti ini cenderung konform gitu ya, walaupun di hatinya mungkin enggak. Tapi beda dengan orang-orang yang mungkin yang punya
personality yang kuat, dia cenderung tidak peduli, tentu yakin dengan apa yang dia katakan. Nah, biasanya cenderung tidak konform atau punya pendirian yang tersendiri gitu ya, sehingga dia tidak mudah ikut dalam arus. Ya, itu ya. Jadi memang konteksnya sangat beragam sekali. Oke, silakan yang lain. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Izin, Pak. Ya, silakan. Saya Sakia Eka Fadila, Pak. Izin bertanya. Ya. Bagaimana menghadapi aturan yang tidak sesuai dengan itu pendapat kita, Pak? Misalnya kan dalam masyarakat tuh kita tinggal di sekeliling tinggal di sekeliling orang yang non Muslim gitu, Pak. Iya. Nah, jadi di dalam di situ juga terdapat beberapa orang Islam gitu, Pak. Iya. Nah, jadi orang yang non Muslim ini memerintahkan supaya azannya tidak menggunakan mic gitu misalnya kan, Pak. Nah, jadi ya. itu bagaimana menanggapi orang seperti itu gitu, Pak? Ya, yang jelas memang kalau kita berhadapan dengan orang tersebut, kita menggunakan pendekatan yang kompleks ya. Karena misalkan kita mahasiswa gitu ya, kita paham teorinya. Tapi kadang-kadang orang di masyarakat kita melihat siapa yang mengatakan ya. Nah, jadi kalau orang mahasiswa. Nah, jadi kadang-kadang di masyarakat kita masih melihat ya itu normatif feodalnya masih kuat. Kalau di barat, kalau dia yakin walaupun terserah siapa yang mau anak kecil, mau mahasiswa, mau apa, kalau dia yakin benar, ya dia akan terima menghargai. Ya, di masyarakat kita kadang-kadang seperti itu yang pertama ya. Jadi cara penyampaiannya kita juga harus melibatkan orang-orang yang bisa menjadi ya panutan yang dihormati gitu ya, misalkan tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Yang kedua, kita harus pahami konteksnya ya, konteks dalam di keindonesiaan ya. Nah, bagaimana secara aturannya ini kita harus kuat ya, karena dalam masyarakat tentu kita harus berargumentasi, harus kuat. Nah, di dalam aturan misalkan kita cari gitu ya, bagaimana azan itu gitu ya. Misalkan kalau di barat itu boleh azan ya, tapi paling lama 5 menit gitu atau 7 menit gitu ya. Boleh menggunakan pengeras suara gitu, beberapa negara di barat ya. Tapi waktu-waktu sholat saja gitu ya. Tapi ceramah tidak boleh. Tapi kan itu di barat. Di barat mayoritas dan minoritasnya tentu berbeda. Nah, sekarang konsepnya adalah mayoritas siapa? Kalau di Indonesia mayoritas muslim, minoritas non-muslim, maka kita harus saling menghargai, saling respect. Tapi kalau di konteks kita, masyarakat lebih kecil kita mayoritasnya non-muslim, ya masyarakat kemudian ininya non-muslim, kita akan bisa lihat ya kasus-kasus di provinsi di mana, di daerah mungkin di Papua, ini ya kita akan bisa baca bagaimana ini kita. Secara ini ya kita akan berbeda gitu ya. Kalau masyarakat kecil kita misalkan mayoritas non-muslim, ya kita menggunakan pengeras suara. Mungkin toleransinya akan berbeda dibandingkan pada masyarakat yang mayoritas muslim. Misalkan di tempat saya mau azan, mau ceramah itu boleh menggunakan pengeras suara. Apakah ada komplain? Mungkin ada komplain gitu ya. Tapi kita sampaikan gitu ya. Bukannya kita tidak menghargai minoritas, tetapi minoritas juga menghargai mayoritas gitu ya. Jadi di mana kita tinggal kita juga harus menghargai. Mungkin berbeda ya tadi ya, daerah provinsi yang mayoritasnya non-muslim gitu ya. Mungkin dia hanya diperbolehkan azan dengan pengeras suara, kemudian ceramah diperkecil suaranya pakai mic dalam. Itu mungkin negosiasi tergantung kita bernegosiasi ya. Tidak menggunakan ya cara-cara yang permusuhan, apalagi menggunakan kekerasan gitu ya. Intinya adalah kita berdialog. Berdialog, berkomunikasi, disitulah kita timbul titik tengah. Nah, itu ya. Siapa tadi? Saskia ya? Iya. Oke, dua itu dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ini mungkin ada yang tugas-tugas individu. Kemarin sudah ada yang mulai mengerjakan nih. Yang di Google Classroom, Pak? Bukan, yang individu untuk syarat MIT, yang mengidentifikasi video atau fenomena, sudah mulai? Belum, Pak. Jangan, ini udah pertemuan ke-6, masih ada 3 minggu lagi. Sedangkan yang kelompok buat video ya, yang kemarin saya contohkan, yang tentang teknik konformitas gitu ya. Saya nggak, siapa kemarin ya, yang kelas ini apa kelas yang satu lagi, yang sudah jadi videonya gitu ya.
Saya lupa tuh namanya tuh. Nah, udah jadi video ya. Tapi nanti dikumpulkan itu pengganti UAS ya. Nah, jadi mulai dari sekarang di ini ya, dikerjakan. Nanti syarat meet harus upload itunya dulu, baru kita meet gitu ya. Oke, saya itu mengingatkan saja. Kita masuk ke riset-riset tentang penelitian tentang konformitas ya. Yang pertama ada riset tentang norma dari Serif ya, tahun 35 ya, 37. Kemudian eksperimen Solomon Asch tahun 51, kemudian eksperimen kepatuhan Milgram gitu ya. Anda bisa cari YouTube-nya atau videonya di internet ya. Nah, ini akan menggambarkan dengan setting asli yang saya akan jelaskan tidak banyak gitu ya. Nah, ini studi dari Serif ini namanya studi efek autokinetik Serif gitu ya. Jadi dia sebenarnya memerintahkan peserta untuk berada di ruang cahaya yang gelap. Kemudian dia minta individu tersebut menebak gitu ya pergerakan cahaya ya dari 1 inci sampai 800 kaki. Kemudian dia catat, ada yang menjawab 1 inci, 2 inci, 3 inci. Ya. Kemudian dia dimasukkan kepada kelompok yang terdiri 2 atau 3 orang. Kemudian disatukan. Kemudian ditanya lagi gitu ya, berapa inci. Hasilnya ya, padahal jawaban awal dia jawabannya bervariasi ya. Ada yang jawab 7, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Tapi akhirnya hari berikutnya ketika digabungkan ataupun nanti setelah digabungkan dipisahkan lagi, akhirnya mengerucut ya kepada 3. Kenapa ini mengerucut? Karena ketika digabungkan ada titik temu gitu ya. Pengaruh norma kelompok. Si teman menjawab 3, 2, 4. Akhirnya lama-lama mengerucut gitu ya. Akhirnya mencapai titik temu ya. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa ya norma yang bergabung atau norma yang ada di sekitar kita atau kelompok kita secara tidak langsung itu mengubah secara keyakinan kita, pikiran kita ya di dalam kita bersikap berperilaku ya. Nah, ini eksperimen ya. Nah, ini bisa Anda amati di lingkungan ya atau di kelompok Anda, ternyata bisa berubah gitu ya. Atau sebaliknya kayak kemarin polarisasi gitu ya, malah lebih kuat gitu ya, ekstrim. Kayak ini yang normal ya, Serif dari Serif. Kemudian yang penelitian eksperimen dari Solomon Asch, nah ini tentang konformitas ya. Ini yang riset awal tentang konformitas. Kalau tadi tentang norma kelompok, ini tentang Solomon Asch ya. Ini bisa Anda minta ya atau download gitu ya. Jadi dia berapa eksperimen ya, orang diminta mahasiswa gitu ya, disuruh untuk menilai manakah dari garis ini yang sesuai ya, garis yang sebelah kiri yang referensi ini yang sesuai pada yang sebelah kanan nih, ada A, B, C gitu ya. Kalau Anda menilai nih yang sama yang mana nih? Yang C, Pak. Nah, ada yang jawab B? Nah, mungkin jawabnya kalau kita yakin C ya. Nah, kalau kita sendiri ya. Nah, pada saat itu banyak kan mungkin C. Kemudian digabungkan dengan eksperimen ya. Atau orang yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi 1 orang yang asli, 6 orang yang disiapkan. Ternyata 6 orang ini disengaja jawabannya salah. Dia jawab misalkan A atau B gitu ya. Ternyata yang orang yang asli ini, subjek partisipan yang asli ini, mahasiswa ini terpengaruh ya. Sekitar 60% ya dari beberapa percobaan itu menjawab pertanyaan jawaban yang keliru. Ya, sesuai dengan mayoritas gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kelompok itu bahwa kita merasa tertekan. Oh, sebelah saya mengatakan ini, padahal itu hanya pura-pura ya. Ternyata ini ya ada perasaan kita untuk konform ya karena orang yang lainnya. Nah, dalam prakteknya ini banyak ya gitu ya. Prakteknya banyak gitu ya. Anda berjualan gitu ya. Anda di pasar itu banyak menggunakan istilah menggunakan konformitas gini ya. Jadi bisa Anda lihat aplikasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ini ya konformitas ini saya ingin ikut mayoritas gitu ya. Kenapa? Pertama ada distortion of perception. Mayoritas itu kelihatannya benar gitu ya. Atau distortion of judgment. Saya tidak yakin lagi gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan nggak yakin lagi, makanya kita conform gitu ya. Atau saya distortion of action. Saya tidak ingin berbeda karena berbeda itu nggak nyaman. Nah, jadi hal-hal seperti inilah
yang menjadikan kita itu conform gitu ya. Nah, conform. Kalau kita sendiri aja, wah nggak yakin dengan benar nggak apa yang saya yakinkan gitu ya. Orang lain ini. Nah, bagaimana dalam Islam? Nah, ini dalam Islam kita harus punya pendirian ya. Pendirian itu apa? Ya, dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam ini kita dilarang ikut mayoritas yang tidak sesuai dengan agama. Ya. Banyak mayoritas yang salah gitu ya. Nah, bisa Anda amati gitu ya. Nah, tapi Anda harus punya dasarnya ya. Banyak juga mayoritas yang benar ya. Jadi dasarnya apa ya? Kalau nggak punya dasar ya kita akan ibaratnya mengikuti ya kayak buih terombang-ambing di lautan ya, tidak punya pendirian. Nah, ini konformitas ya. Nah, kemudian eksperimen yang terakhir tentang kepatuhan ya. Jadi ini eksperimennya eksperimenter, ada guru dan murid ya. Nah, guru ini adalah orang yang diambil, yang direkrut ya oleh si eksperimenter gitu ya. Nah, kemudian dia sebagai guru, kemudian tugasnya adalah memberi pertanyaan ke siswanya, kemudian siswa ini diikat ya dengan tali gitu ya, tali atau kabel yang dialiri listrik. Tapi listrik ini pura-pura ya, yang teacher ini atau partisipan ini nggak tahu, kelihatannya benaran gitu ya, padahal yang apanya eksperimenternya sudah berkolaborasi dengan siswanya ya. Nah, kemudian eksperimenter ini menyuruh gurunya untuk memberi soal ya. Kalau salah, maka dialirin listrik mulai tegangannya mulai yang 15 volt sampai 405 volt. Nah, dia memerintahkan kepada learnernya atau siswa ini kalau dialirin listrik misalkan 15 berdiam saja. Kemudian semakin meningkat akan berteriak, kemudian menangis, kemudian semakin tinggi diam saja karena mungkin dianggap sudah enggak ini lagi, kesakitannya luar biasa. Nah, kemudian teacher ini mendengar teriakan ini menjawab pertanyaan salah, dia ingin berhenti gitu ya. Tetapi eksperimenter ini tidak boleh ya. Dia menyuruh Anda untuk tetap melanjutkan gitu ya. Nah, akhirnya kebanyakan dari teacher ini tetap melanjutkan apa yang disuruh oleh eksperimenter. Nah, ini kepatuhan ya, walaupun situasinya. Nah, tapi ini kepatuhan dalam eksperimen Milgram ini banyak ditentang ya. Nah, karena efeknya yang teacher ini nggak tahu, ya, ternyata listriknya nggak ada, tapi dia merasa ada gitu. Nah, jadi etikanya memang kurang ini ya, kurang banyak dikritik ya. Tapi ini salah satu eksperimen kepatuhan yang terkenal ya, Milgram tahun 65 di awal-awal ya. Jadi kadang-kadang apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, kadang-kadang orang ya kayak kasus korupsi banyak disuruh oleh pimpinannya ya, pejabatnya, akhirnya dia melakukan padahal itu salah gitu ya. Kenapa? Karena atasannya. Kalau tidak disuruh dia dipecat. Nah, ini banyak ya. Nah, jadi ini bisa menjelaskan ya kepatuhan ya. Oke, itu eksperimen dalam penelitian Milgram. Nah, ini Anda bisa lihat gambar ini ya. Nah, di sini ada sebelum diskusi, posisi privat, setelah diskusi, posisi publik, setelah diskusi ya. Nah, di sini ada respon sosial, ada compliance ya. Compliance ini ya, disagree, maksudnya disagree tidak setuju dalam konteks privat, di dalam diri hati nggak setuju. Kalau di publik setuju. Kalau conversion ya agree with group, nah gitu ya. Dan public dan privat ini kayak penerimaan itu ya, setuju, setuju di dalam dan di luar. Kalau independen gitu ya, disagree dengan grup, disagree ya dengan grup ya. Jadi dia punya ini sendiri ya, punya pendirian ya. Kalau anti konformitas ya agree with group ya, atau netral, disagree with group ya. Kalau di publiknya dia disagree gitu ya. Kalau congruent, nah ini agree with group, agree with, nah ini dua penerimaan ya, ini yang bersama dengan conversion. Cuma bedanya di sebelum diskusi ya, sebelum diskusi dia disagree ya. Nah, conversion mengubah ya, mengubah. Kalau ini agree semua, congruent, penerimaan total ya. Nah, jadi ini ya respon sosial kita ya. Apakah compliant, conversion ya, bentuknya independence sampai anti conformity atau congruent ya, atau penerimaan acceptance full ya. Nah, ini jadi ya menurut dari Forsyth ya. Jadi bagaimana kita merespon ya kurang lebih seperti ini respon kita ya.
Kadang kita di dalam hati kita nggak setuju, di luar setuju. Atau di dalam kelompok kita nggak setuju, di luar kelompok kita dengan kelompok kita nggak setuju ya. Oke, itu ya. Respon sosial dikaitkan dengan konteks privat dan wilayah publik. Oke, kemudian terkait dengan mayoritas minoritas gitu ya. Ini tadi ya, mungkin akan menjawab gitu ya. Bagaimana mayoritas mempengaruhi minoritas atau sebaliknya, bagaimana minoritas mempengaruhi mayoritas gitu ya. Jadi memang konteks ini ya akan sangat relevan ketika kita membahas dalam konteks keindonesiaan ya. Nah, seperti kasus tadi gitu ya. Mayoritas dan minoritas ya. Jadi memang mayoritas minoritas ini sangat penting ya. Dalam konteks pengambilan keputusan mayoritas dan versus minoritas itu paling banyak digunakan ya. Karena untuk mencapai kata kesepakatan musyawarah itu sulit ya. Jadi mayoritas itu ya berkaitan dengan kuantitas gitu ya. Bagaimana psikologisnya mayoritas, bagaimana psikologis minoritas ya. Mungkin Anda pernah sekolah, Anda sebagai minoritas, misalkan Anda sekolah di kebanyakan non-Islam gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu akan berbeda psikologisnya ya. Bagaimana kita merespon, bersikap pada kondisi tersebut gitu ya. Oke, itu ya. Kemudian ada teknik-teknik konformitas ya. Teknik konformitas ini yang pertama teknik foot in the door ya. Ini yang kemarin video itu ya. Jadi teknik ini adalah kita mengajukan permintaan kecil kemudian untuk memperoleh permintaan besar gitu ya. Ini banyak kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, ini berdasarkan riset daripada studi klasik Friedman dan Fraser gitu ya. Dia mengatakan bahwa ketika orang yang dia pingin ya studi ini tentang membuat mengenai dukungan menyusun undang-undang mengendara yang aman kepada senator ya. Kemudian selanjutnya eksperimenter meminta ibu-ibu untuk memasang papan iklan ya yang berbentuk tidak menarik yang bertuliskan drive carefully ya. Ya, hati-hati dalam berkendaraan. Hasilnya mengejutkan ya, dari 50 itu 50%, 55% wanita setuju gitu ya. Jadi ketika ya kita mengajukan ya, ini kan awalnya kan untuk petisi mengenai dukungan menyusun undang-undang. Cuma ini kan besar ya. Sebelum masuk ke dukungan ini, dia buat ya eksperimen ini ya, kecil-kecilan dulu ya. Nah, kemudian dia pasang papan iklan ya, drive carefully ini ya, ternyata hasilnya bagus gitu ya. Nah, kemudian diajukan undang-undang ini, bagaimana responnya? Ternyata 55% wanita setuju ya. Jadi secara umum menarik ya. Jadi kita kadang-kadang sebelum mengajukan permintaan yang besar, kita ya menaruh kaki kita ya, kayak pintu kita membuka pintu ya, untuk ganjalannya untuk melangkah ke yang besar gitu ya. Nah, ini banyak contohnya ya hal-hal ini. Ini studi klasik dari Friedman dan Fraser. Oke, kemudian ada teknik door in the face gitu ya. Ini kebalikannya tadi ya. Mengajukan permintaan yang besar, kemudian mengajukan permintaan kecil. Ya, ini mungkin kebalikan yang tadi. Kalau yang besar nggak terima, ya, kemudian yang kecil. Nah, akhirnya orang terima ya. Karena mungkin yang besar nggak diterima, tentu yang kecil lebih mudah diterima gitu ya. Nah, ini juga teknik juga ya. Di dalam penjualan juga banyak gitu ya, menggunakan harga yang tinggi, kemudian baru kecil gitu ya. Nah, atau kebalik yang tadi, kecil-kecil dulu, baru dinaikkan gitu ya. Nah, ya ini teknik door in the face. Kemudian ada lowball gitu ya. Teknik ini diminta menyusun informasi yang tidak lengkap dan kemudian diberitahu informasi lengkapnya. Ya, ini mungkin kita sering mendengar atau membaca informasi-informasi yang tidak lengkap gitu ya, biar orang tertarik gitu ya, biar orang ini kemudian sudah disepakati ya, kemudian baru diberikan informasi yang selengkapnya gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang biar orang buat penasaran gitu ya. Ini biasanya banyak digunakan memang di penjualan ya, untuk orang conform, untuk orang membeli gitu ya. Kemudian ada teknik juga ya, that's not all gitu ya. Sedang mengenai penawaran suatu barang, kemudian sales memberikan tambahan menarik ya. Jadi kita mungkin di mall atau apa gitu ya,
Anda diminta beli ini, kemudian ketika Anda pingin beli ya satu produk, kemudian dia tambahkan gitu ya. Ini bonusnya, ini ininya gitu ya. Jadi satu teknik untuk meningkatkan confirm gitu ya, agar dia membeli. Kemudian yang terakhir ada teknik PQ ini ya. Jadi teknik ini digunakan ya, kebanyakan orang ya menolak permintaan tanpa pikir panjang. Kemudian kita menggunakan prinsip yang tidak biasa gitu ya. Nah, misalkan kalau Anda lagi berkendaraan atau Anda orang yang minta-minta, mungkin Anda langsung belum dia minta-minta langsung Anda angkat tangan Anda gitu, tidak. Nah, maka selanjutnya cara kita mengubahnya adalah ya mungkin menggunakan teknik yang lain gitu ya. Mungkin ada menggunakan anak kecil atau menggunakan minta-minta dengan menggunakan sekarang pakaian-pakaian yang menarik gitu ya. Jadi kita tidak langsung menolak gitu, tapi kita mengubah pikiran kita. Oh, ini layak dibantu gitu ya. Oke, ini yang tadi lanjutan ya. Bagaimana mayoritas minoritas itu di dalam penelitian, lalu bagaimana apakah minoritas dapat mempengaruhi mayoritas? Ya. Jadi ada dua model ya, bagaimana mayoritas dan minoritas ya itu bisa mempengaruhi. Pertama, the two process model ya. Jadi pengaruh mayoritas terjadi pada wilayah publik ya. Jadi memang mayoritas itu memang pengaruhnya tekanan gitu, tekanan sosial ya. Nah, tekanan sosial ya itu bisa jadi karena kita kalau berada di mayoritas kita merasa lebih ini gitu ya, merasa powerful gitu ya. Misalkan ada minoritas kok sombong, wah kita merasa diri, wah kita aja mayoritas, kenapa takut gitu ya. Minoritas dia berani gitu ya. Nah, jadi kita harus, jadi memang ada tekanan untuk bersikap powerful gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang single process model ya. Jadi ini model ini dikembangkan oleh Layton yang mengatakan pengaruh sosial yang dihasilkan berdasarkan interaksi antara kekuatan, kedekatan, dan jumlah pengaruh. Ya, jadi ada kekuatan, kedekatan, dan sumber pengaruh. Jadi ini faktornya banyak gitu ya. Bagaimana kedekatan, ya, kedekatan, dan sumber pengaruh. Semakin kita punya kekuatan, semakin punya dekat dengan orang lain, punya pengaruh, jumlah pengaruh, itu tentu akan lebih mudah mempengaruhi pada umumnya. Oke. Jadi ini ya, jadi minoritas, mayoritas itu memiliki saling mempengaruhi. Jadi kalau minoritas mempengaruhi mayoritas bagaimana? Dia akan mainkan peran isu-isu yang sensitif ya. Isu-isu misalkan kalau kaum minoritas kayak kaum misalkan kaum gay gitu ya, homo lesbian gitu ya. Dia coba menuai isu-isu ketidaksetaraan, isu-isu kebebasan ya. Coba dia mainkan ya untuk memperoleh atensi ya, perhatian dari mayoritas. Nah, kalau di sini memang agak sulit karena kita ada normanya, tapi kalau di barat seperti itu ya, dia mempengaruhi mayoritas dengan isu-isu kebebasan ya. Jadi memang ada cara masing-masing ya mempengaruhi minoritas dan mayoritas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan.